Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perihal fenomena yang sangat relevan di era globalisasi saat ini, yaitu antara lain korupsi, suap, dan juga kaitannya dengan etika dan juga lingkungan. Isu ini bukan hanya di masalah hukum saja, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi, kepercayaan publik, serta citra Indonesia di mata dunia. Baik teman-teman, pada era kali ini kita tak luput dari sebuah tantangan, yakni tentang globalisasi yang dapat membawa integrasi ekonomi dan juga keterbukaan pasar. Namun salah satu tantangan terbesar adalah praktik korupsi dan juga suap yang masih sering terjadi di berbagai sektor. Jika kita melihat data KPK, saat ini tren jumlah kasus korupsi masih fluktuatif dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemberantasan praktik suap, tetap menjadi hambatan utama di transparansi. Dampaknya sangat serius, yakni dapat menghambat investasi asing, memperlambat pembangunan, juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Solusi yang bisa dilakukan adalah memperkuat transparansi digital melalui e-procurement dan juga e-budgeting, memperkuat peran KPK dalam mengusung semua kegiatan, serta menanamkan budaya zero tolerance terhadap suap di kalangan birokrat maupun pihak swasta. Baik teman-teman, setelah kita membahas perihal korupsi dan suap, globalisasi juga mempengaruhi perihal etika dan juga lingkungan. Selain korupsi, globalisasi juga melalui isu etika dan lingkungan. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan akan menghadapi tantangan yang serius berupa deforestasi, kebakaran hutan, dan juga kerusakan lingkungan akibat ekspansi industri. Data deforestasi menunjukkan penurunan hutan yang signifikan tiap tahunnya. Hal ini bukan hanya mengancam ekosistem dan juga satwa, tetapi juga dapat memperburuk krisis iklim global. Etika bisnis sering diabaikan ketika perusahaan yang hanya mengejar profit tanpa memperhatikan dampak sosial dan juga ekologis. Namun di sisi lain, teman-teman perlu perhatikan juga adanya perkembangan positif, yakni banyak perusahaan mulai beralih ke green business practice seperti penggunaan energi terbarukan, ESG reporting, serta penerapan bisnis prinsip keberlanjutan. Etika bisnis yang berorientasi pada lingkungan menjadi nilai tambah di mata investor global. Baik teman-teman, setelah kita menjelaskan beberapa poin-poin penting mengenai era globalisasi, ada baiknya kita juga melakukan refleksi. Sebagai seorang negarawan, saya melihat isu ini bukan hanya sekedar permasalahan hukum atau lingkungan, tetapi juga persoalan manajerial dan tata kelola sebuah perusahaan. Korupsi bisa ditekan melalui sistem manajemen yang transparan, sedangkan masalah lingkungan bisa dikurangi dengan strategi bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang mengintegrasikan etika dan keberlanjutan dalam operasionalnya tidak hanya menjaga reputasi, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Kesimpulannya adalah globalisasi membuka peluang besar bagi Indonesia, tetapi juga perlu menghasilkan tantangan serius dalam hal korupsi, etika, dan juga lingkungan. Kita perlu kolaborasi kuat antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat untuk menciptakan tata kelola yang bersih serta pembangunan yang berkelanjutan. Saya percaya dengan transformasi digital, penguatan regulasi, dan kesadaran etis, Indonesia bisa menjadi contoh negara berkembang yang mampu bersaing secara sehat dan berkembang di era globalisasi. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam entrepreneur.